Halo, Assalamualaikum. Kenalin aku Jilan Aziza, aku dari Pendidikan Ekonomi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku akan membahas mengenai cooperative learning pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Adapun karakteristiknya, pada dasarnya pembelajaran kooperatif dapat disandingkan dengan kerja kelompok, namun ada perbedaan yang mencolok dari keduanya. Pembelajaran kooperatif lebih bervariasi, sedangkan kerja kelompok cenderung bersifat tidak inovatif. Model pembelajaran kooperatif tidak hanya memiliki kelebihan dalam membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran, akan tetapi juga memiliki fungsi agar peserta didik berpikir kritis, bekerja sama, dan berinteraksi, serta membantu peserta didik lain yang mengalami kesulitan. Adapun unsur dalam pembelajaran kooperatif menurut Isjoni, yang pertama positive interdependence atau hubungan timbal balik antar sesama anggota kelompok, yang berarti fokus keberhasilannya bukan terletak pada keberhasilan individu, tetapi keberhasilan kelompok. Yang kedua ada interaction face to face, yaitu interaksi langsung antar peserta didik. Yang ketiga ada tanggung jawab sebagai bagian dari kelompok sehingga satu sama lain saling membantu. Yang keempat ada perwujudan dari perilaku bekerjasama dalam memecahkan masalah. Dengan karakteristik model pembelajaran kooperatif seperti itu, peserta didik akan mendapatkan motivasi belajar, berani mengemukakan pendapat, tumbuh sikap menghargai perbedaan pendapat, dan saling mendukung serta memperkuat pendapat rekannya. Pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk pribadi yang cerdas dan baik atau to be smart and good citizen yang meliputi knowledge, attitudes and values, and skills, serta menjadikan peserta didik agar mampu menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pertimbangan yang harus diperhatikan agar penggunaan model kooperatif efektif dalam pembelajaran. Pertama, positive interdependence merupakan keadaan yang memungkinkan penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat menimbulkan beberapa kemajuan yang baik bagi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Kemajuan-kemajuan peserta didik tersebut dapat berupa prestasi belajar, bertambahnya pengetahuan dan pemahaman, serta kemampuan dalam bersikap dan bertindak sebagai individu dan sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua, ada pengembangan hubungan yang baik antar peserta didik. Sesuai dengan karakteristiknya, model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model yang didesain dan dirancang dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil. Pembagian ini biasanya bersifat heterogen. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dengan pembagian ke dalam kelompok-kelompok kecil, peserta didik akan mampu mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam sebuah tim, disiplin bertanggung jawab, dan berpikir kritis dalam memecahkan sebuah permasalahan bersama kelompoknya, sehingga terbentuk sebuah hubungan antar peserta didik yang baik dan harmonis. Cooperative learning memfokuskan dan menitikberatkan pada peran dan partisipasi aktif peserta didik, kreativitas, dan hubungan atau komunikasi antar peserta didik, keterampilan kerjasama, baik kerjasama di dalam kelompoknya maupun kerjasama dengan kelompok lain, dan komunikasi antar peserta didik. Yang ketiga ada keberhasilan kelompok dicapai dengan kerja keras dan peran dari para anggota kelompoknya. Dalam hal ini, model pembelajaran kooperatif akan melatih dan membiasakan peserta didik untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan memecahkan masalah dengan anggota lain dalam kelompoknya. Yang keempat ada pengembangan kemampuan dan keterampilan peserta didik. Dalam pembelajaran menggunakan model kooperatif, peserta didik akan dibiasakan dan dilatih untuk memiliki keterampilan berbicara, menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas, berpikir kritis, berdiskusi, menyanggah dan memperkuat pendapat orang lain, bekerja sama dalam memecahkan masalah, serta membiasakan peserta didik dalam merencanakan dan menentukan konsep atau skema materi yang sederhana. Lalu yang terakhir ada menjadikan peserta didik berpikir dan bekerja secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan peserta didik yang telah dilatih dalam merencanakan materi secara sederhana akan membuat peserta didik dalam kondisi di mana mereka menginginkan pemecahan-pemecahan masalah yang baik dan tidak rumit. Para peserta didik akan dilatih untuk itu, sehingga mereka berpikir dan menemukan cara-cara yang dapat memberikan solusi dengan baik dan sederhana. Perlu diingat bahwa keberhasilan penggunaan model pembelajaran kooperatif sebagai strategi penanaman karakter peserta didik secara umum dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi. Jadi, model pembelajaran kooperatif memiliki tujuan, yaitu membantu peserta didik dalam membentuk serta mengembangkan pengetahuan,
sikap dan perilaku sesuai kebutuhan dalam kehidupan nyata. Melaluinya, peserta didik akan bertambah kualitas diri, baik secara pemahaman maupun sikap dan aksi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pola interaksi yang terjadi dalam model pembelajaran kooperatif yang cenderung mengedepankan kerjasama, toleransi, saling menghargai, dan mufakat sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum.